Aku nggak akan marah dibilangin preman. Dan aku tidak akan marah dibilangin bos preman. Mohon maaf sekali lagi Pak Barkati. Mudah-mudahan Pak Barkati nggak bete ya. Enggak, Pak, biasa. Kita nggak makan tahu nih aja jaringan. jaringan, Namanya kita, kecuali iya jaringan punya betul. kita, baru bisa full kita. Namanya juga Iya kita Pak. minjem aja sama Telkomsel kan gitu. Ah, karena ini Pak, kita kan masih membiasakan juga untuk event-event virtual seperti ini Pak ya. Jadi memang kendalanya adalah di jaringan ataupun juga di teknis nih Pak. Tapi kita balik lagi ke cerita tadi, karena ternyata dari teman-teman ini banyak banget yang tertarik sama kisah percintaan antara bapak sama ibu yang Iya. ternyata udah 27 tahun tetap langgeng dan harmonis. Tadi Caca sempat baca juga dari salah satu teman yang nanya nih, Pak, boleh dong kasih pesan-pesan kepada anak-anak muda nih, khususnya laki-laki, supaya bisa setia sama pasangannya gimana, Pak? Ya, ya, kita pertama ya, yang pertama kita saling, karena kita udah cinta sama pasangan kita, tentunya bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana niat kita, hati kita untuk punya keyakinan bahwa pasangan kita adalah untuk orang yang untuk selama-lamanya gitu. Dengan niat seperti itu, kita yakin Allah akan, yang Maha Kuasa akan selalu menjaga dan melindungi kita dari hal-hal yang godaan-godaan yang kiranya bisa mengganggu hubungan kita gitu loh. Jadi karena cinta Pak ya, jadi harus, kalau semuanya karena cinta, maka semuanya akan kuat bertahan. Pak, ini satu pertanyaan yang juga membuat kita semua bertanya. Kan Pak Barkati ini dekat sama, Caca lupa, itu apa namanya ya, kalau kita sebut bahasanya adalah, bahasa kasarnya adalah preman. Benarkah Bapak ini pelihara preman? Ya, Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih. Betul, Ja. Aku ini boleh, aku nggak akan marah dibilangin preman. Dan aku tidak akan marah dibilangin bos preman. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi begini, Cak. Kita ini boleh saja berteman dengan siapapun. Ada nggak yang melarang kita berteman dengan siapa? Nggak ada toh. Nah, justru kita ini berteman. Aku berteman dengan maling, dengan rampok, dengan pembunuh, residivis, dan siapapun aku berteman. Mau kiai, mau ulama, mau pendeta, aku berteman ke mereka semua. Dan itu bukan hanya sekarang, tapi dari dulu aku berteman. Dan aku tidak pernah membedakan suku maupun agama. Aku berteman kepada siapapun. Nah, kita berteman dengan yang namanya preman, maling, rampok. Pertama, kita kalau berteman sama maling dan rampok itu kira-kira kalau kita berteman, tega nggak dia ngerampok dan mencuri harta kita? Betul. Nggak tega Pak. Nggak tega. Oh, teman itu satu. Kedua, kita berteman dengan maling, dengan rampok, dengan residivis, pembunuh. Bukan berarti kita harus jadi maling dan rampok. Bukan berarti kita harus jadi pembunuh maupun yang lain. Tapi justru bagaimana kita berteman dengan mereka agar mereka berhenti jadi maling, berhenti jadi rampok, berhenti jadi residivis, pembunuh, dan bagaimana mereka ini supaya mereka berhenti, kita mencarikan peluang-peluang bekerja mereka sehingga adalah pengganti dari pekerjaan mereka yang tidak bagus. Nah, jadi bukan
Artinya kita berteman itu jangan di justice, jangan diponis bahwa kita ikut dengan apa yang menjadi yang dilakukan teman kita. Tapi justru kita berteman dengan pengedar narkoba. Nah, ya. Justru kita bagaimana mempengaruhi mereka berhenti jadi pengedar narkoba. Nah, mungkin itu yang belum tahu mereka, orang-orang melihat. Oke, Pak, terakhir pesan dari Bapak untuk kita semua anak-anak muda saat ini yang saat ini juga sedang menata masa depannya Pak, supaya juga bisa terinspirasi dari kisah Bapak, sukses seperti Bapak juga. Apa nih Pak pesannya Pak? Ya, yang pertama tadi punyalah kepercayaan dan kita bisa memegang amanah kepercayaan itu, dan kita teruslah berbuat baik apapun yang dikatakan orang itu, tapi prinsipnya kita berbuat baik kepada orang. Kita hidup harus bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Satu. Kemudian ketiga, kita harus punya prinsip. Kalau kita hidup ini tidak punya prinsip, maka kita akan terkantung-kantung. Betul, itu Pak. yang hidup nanti yang terkatung-katung, mengawang-awang, melayang-layang, karena kita tidak punya prinsip. Tidak ada arah kemana kita. Jadi harus punya arah kita. Arah tujuan kita ini akan kemana? Mau ke kiri, kita harus jelas ke kirinya kemana. Mau ke kanan, kita harus jelas ke kanan. Supaya kita jangan salah jalan. Nanti muter-muter mau ke kanan, tapi harus ke kiri dulu, muter-muter. Jangan. Jadi harus tentukan kemana arah kita. Baik. Pak Barkati setelah ini mau kemana, Pak? Lanjut lagi, ada kegiatan lagi. Pertemuan lagi di Antasari, di Pasar Hijau. Mereka nunggu semua ini, Cak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Bapak boleh melanjutkan lagi untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih, Pak, udah bergabung bersama Caca. Mudahan kita bisa ketemu lagi di live Instagram berikutnya, Pak, ya. Insya Allah aku senang juga bisa ngobrol. Cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Ngobrol sama. Iya, salam juga, Pak, ya, buat ibu dan keluarga, Pak. Mudahan pandemi ini segera berlalu. Iya betul Pak. Mudahan pandemi ini segera berlalu juga Pak, ya. Jadi kita bisa bikin acara lagi nanti. Mudah-mudahan cepat lah. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih ya. Salam ya. Ya udah, dadah Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Barkati yang sudah hadir sama kita. Aduh teman-teman, mohon maaf aku nggak paham dia kenapa ini, kayaknya jaringan aku. Tadi aku udah ngobrol panjang, sebenarnya sempat hilang, kemudian coba lagi, terputus lagi, dan ini bertahan kurang lebih 10 menit sama teman-teman. Tapi thank you banget yang udah bergabung sejak awal hingga di menit ini. Dan nampaknya cuma pesan terakhir ini aja dari Pak Barkati, nasihat dari Pak Barkati untuk anak-anak muda, milenial yang di video terakhir ini yang bisa Caca save, mohon maaf banget, tapi semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan live streaming Caca dari awal tadi juga sudah mendapatkan banyak informasi dan termotivasi. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih yang udah bertahan hingga menit terakhir ini. Jangan lupa aktifkan notifikasi live Instagram ini ya. Jadi kalau aku live, teman-teman bisa selalu nonton, bisa selalu bergabung, karena kedepannya aku akan undang influencer-influencer atau narasumber-narasumber lain yang juga nggak kalah oke-nya. Untuk teman-teman yang punya saran, rekomendasi, kira-kira mau undang narasumber mana, boleh DM aku atau tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku, @mc.cacarisca. Aku pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Dah.